Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat, mudah-mudahan semuanya masih semangat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika di kelas 5. Nah, seperti yang Ibu sudah katakan minggu lalu bahwa pembelajaran bab berikutnya adalah bab kecepatan. Tapi minggu lalu kita belum masuk ke bab kecepatan, masih mengulang konversi satuan panjang dan konversi satuan waktu. Baiklah, hari ini kita belajar baru. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang sesungguhnya di kelas 5, yaitu pelajaran mengenai kecepatan. Iya. Pada video kali ini ya, Ibu tidak akan terlalu banyak animasi supaya kamu lebih konsentrasi dalam menonton atau mendengarkan pembelajaran ini. Jadi untuk kali ini tampilannya tidak seperti tematik yang banyak animasi, tapi di sini tidak terlalu banyak animasi. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nih, kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Jadi, kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi waktu. Kalau ditulis secara simbol bisa ditulis seperti ini. Jarak kecepatan itu lambangnya V, jarak itu lambangnya S, dan waktu itu simbolnya adalah T ya. Nah, V ini adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah satuan waktu. Ini harusnya T kecil ya. Nah, jadi kecepatan itu intinya adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Jadi merupakan jarak sejauh mana jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Itu disebut dengan kecepatan. Supaya lebih paham, kita lihat pembahasan soalnya. Nah, seperti yang Ibu tadi bilang, tidak ada animasi ya, supaya kamu lebih konsentrasi. Nomor 1, Edo seorang pelari, di halaman 59 ya. Di halaman 59 mengenai bab kecepatan. Edo seorang pelari, ia mampu berlari 100 meter dalam 10 detik. Berapa kecepatan larinya? Nah, kita lihat penyelesaiannya seperti contoh soal di halaman 57, itu sudah ada contoh soal yang ada di buku. Nah, Ibu mencoba membahas soal yang ada di halaman 59. Ini latihan soal. Jadi tidak ada isinya. Nah, hari ini kita bahas ya. Jadi penyelesaiannya kita tulis seperti yang ada di buku. Penyelesaian. Diketahui jarak atau S adalah 100 meter. Dari sini nih 100 meter. Jaraknya 100 meter. Waktunya 10 detik. Berapa kecepatannya? Yang ditanyakan kecepatan. Seperti rumus yang tadi, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Ini Ibu ada kesulitan menuliskan garis, jadi Ibu tuliskan di sini. Jarak dibagi waktu atau S dibagi T. Jaraknya adalah 100 meter dibagi 10 detik. 100 dibagi 10, 10. Satuannya adalah meter per detik. Meter dari mana? Dari sini, detik dari sini. Meter per detik. Jadi kecepatan larinya adalah 10 meter per detik. Soal nomor 2 kita bahas bersama-sama. Sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Jadi 10 menit itu apa? Waktu. 2000 ini apa? Jarak. Kecepatan sepeda tersebut adalah berapa meter per menit? Ya. Penyelesaian sama seperti tadi, jaraknya 2000 meter, waktunya 10 menit. Berapa kecepatannya? Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. S per T. 2000 dibagi 10. 2000 bagi 10, ya 200. Satuannya adalah meter per menit. Karena ini meter, ini menit. Baik, mudah sampai sini masih mudah ya, belum ada kesulitan. Mudah-mudahan semuanya bisa. Nah, sekarang soal yang berikutnya ini agak beda nih ya. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6000 meter.
kecepatan sepeda motor tersebut adalah berapa kilometer per jam. Jadi satuannya yang diminta adalah kilometer per jam. Bu nggak tahu, iya kita lihat di sini. Diketahui jaraknya 6.000 meter. 6.000 meter, yang diminta kan kilometer. Kita ubah dulu menjadi kilometer. 6.000 meter adalah 6 kilometer. Kenapa bisa 6? Ya, Ibu tidak akan membahas lagi di sini karena sudah dibahas di video yang minggu lalu. Waktunya adalah 5 menit. Kan disuruhnya jam, Bu. Iya, jadi 5 menit ini harus kita ubah dulu ke bentuk jam. 5 menit berapa jam? Menit ke jam itu dibagi 60. Jadi 5/60. Tidak apa-apa, kita tulis saja seperti ini ya. 5/60. Tidak perlu diperkecil, tidak usah. Yang ditanyakan kecepatannya berapa kilometer per jam. Nah, sekarang ini sudah bisa kita kerjakan karena satuannya sudah sama. Di sini sudah kilometer sama, di sini sudah jam juga sama. Kita kerjakan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu atau S per T ya. Jadi 6 kilometer yang ini dibagi 5/60 jam. Isinya 72. Dari mana? Ini 6 dibagi 5/60. Cara mengerjakannya sudah pernah kita bahas bersama-sama di bab pertama mengenai pecahan. Bagaimana membagikan pecahan? Silahkan diulang lagi. 6 baginya ganti dengan kali, angkanya dibalik ya. 6 dikali 60/5 jadi isinya 72 km per jam. Nah, nomor 1 dan nomor 2 cukup mudah. Ini nomor 3 berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi mumpung masih ingat, sekarang kita coba soalnya halaman 59. Nomor 4, 5, dan 6. Asik berlatih ya, harusnya bukan asik mencoba. Ya, kita lanjutkan ya. Yang kedua, bagaimana kalau kecepatannya sudah ada, yang harus kita cari adalah jarak tempuhnya. Nah, jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain, jarak panjangnya ya. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan ini sebagai berikut. Jarak adalah kecepatan dibagi waktu. S adalah kecepatan, V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu tempuh. Jadi kalau yang dicarinya jarak, kita mengalihkan kecepatan dan waktu. Contoh soalnya, sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Nah, ini Ibu lupa memberitahukan, ini ada di halaman ini ada di halaman 62 ya. Maaf Ibu tidak memberitahukan tadi. Nah, jadi diketahuinya apa? Kecepatannya adalah 55 km per jam. Kalau tadi kan kita disuruh cari kecepatan, sekarang kecepatannya sudah ada. Waktunya berapa? 2 jam. Jadi berapa jarak yang ditempuh? Nah, kalau misalnya ini kan 55 km per jam ya. Jadi 1 jam 55 km. Kalau 2 jam berapa? Sebenarnya bisa ditambahkan juga. Nah, kita tanyakan jaraknya. Jarak adalah S, jarak kan S ya tadi, kecepatan dikali waktu, 55 km dikali 2 jam, yaitu 110 km. Kalau mengalihkan ini masih mudah ya, tidak susah. Dan Ibu kasih contoh satu lagi, nomor 2 dengan nomor 3 itu sama seperti nomor 1, jadi tidak Ibu bahas. Ibu bahas yang nomor 4 yang agak beda ya, masih di halaman 62. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolah? Penyelesaiannya sama kayak tadi. Kecepatannya 20 km per jam. Waktunya kan harus dalam bentuk jam. Karena ini kilometer per jam, jadi waktunya harus jam. Nah, di sini kita lihat
dari 06 lebih 10 sampai ke 06 lebih 25 itu berapa jam? Dikurangi, ini sudah pernah dibahas juga di video sebelumnya, jadi ibu tidak akan membahas ini ya, tidak akan membahas cara mengerjakannya. 625 dikurangi 6 lebih 10 adalah 15 menit waktunya. 15 menit adalah berapa jam? Kan tadi harus bentuk jam, yaitu 1/4 jam atau 1/4 jam. Cari jarak sama kayak tadi, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, 20 km per jam dikali 1/4 jam sama dengan 5 km. Ini mengalihkannya juga sama seperti kita mengalihkan pecahan. Ya, kita lanjutkan mumpung masih ingat, dikerjakan lagi halaman 62, nomor 2, 3, dan 5. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang ketiga, menghitung waktu tempuh. Jadi kecepatannya sudah ada, jaraknya sudah ada, tapi waktunya tidak ada. Misalnya seperti ini, ibu jarak dari rumah ibu ke sekolah itu adalah 500 meter. Ibu naik motor kecepatannya 20 km per jam. Kira-kira ibu nyampe ke sekolah berapa ya? Berapa menit ya waktunya? Nah, kira-kira seperti itu kalau di soal. Nah, waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. T sama dengan S per P. T adalah waktu tempuh, V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh. Gitu. Kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya ya. Di halaman 64. Ya. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Jadi 1 jam itu dia bisa menempuh jarak 9 km. Nah, berapa waktu yang diperlukan kalau menempuh jarak 27 km? Berapa jam kira-kira? Nah, gitu. Jaraknya 27 km, kecepatannya adalah 9 km per jam ya. 9, nah ini per jam kan, 9 1 jam. Jadi 1 jam itu 9 km. Waktunya berapa? Nah, T sama dengan S bagi V. Jarak dibagi kecepatan. 27 bagi 9 adalah 3. Karena ini jam, berarti 3 jam. Ya. Soal berikutnya yang akan ibu bahas adalah soal nomor 4. Nah, jadi 2 dan 3-nya nanti jadi tugas ya. Nomor 4. Setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Jarak adalah 15 km. Ini kecepatannya sudah ada, 50 km. Berapa waktunya? Berapa waktunya nih? Waktunya harus menit ya katanya. Ini ibu lupa menuliskan di sini, terlewat. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. 15 km dibagi 50 per jam. Kilometer per jam. Jadi 0 isinya 15 dibagi 50 itu adalah 0,3 jam. Tapi kan yang ditanya menit. Ya, kita ubah jam ini ke menit. 0,3 kali 60 sama dengan 18 menit. Nah, ini juga sama mengalihkannya. Tidak akan ibu terangkan atau ibu jelaskan di sini. Itu sudah dibahas di pembelajaran pecahan bab 1 ya. Kalau kamu lupa, boleh mengulang lagi video di bab matematika bab 1 pecahan. Ya, demikian. Nah, ini tugasnya. Selain yang tadi, ini tugas yang waktu ya, mengenai menghitung jarak waktu tempuh. Nah, soalnya ada di halaman 64, nomor 2, 3, 5, dan 6 saja. Jadi ada 4 soal. Nah, kalau dijumlahkan dengan yang sebelum-sebelumnya, jadi kurang lebih semuanya ada 10 soal. Nah, ini cukup banyak ya, karena kalau matematika, ibu guru tidak meminta jawabannya. Harus dengan cara
ranya, ditulis penyelesaian seperti tadi, diketahuinya apa, ditanyakannya apa, baru jawabannya apa. Nah, karena cukup banyak, sekitar 10 soal, jadi tugas hari ini tidak harus dikerjakan atau dikumpulkan hari ini. Boleh dikerjakan, dicicil selama 1 minggu, dan disetorkan paling lambat seminggu kemudian ya, atau hari Selasa minggu depan, karena Rabu kan sudah ada pembelajaran yang berikutnya. Iya, ini tanggalnya masih belum Ibu edit, kita lewat saja ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas atau Ibu terlalu cepat menerangkannya, boleh video ini diulang, ditonton berulang-ulang ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.